Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat sebuah database, tabel, dan CRUD MySQL dengan bahasa pemrograman PHP. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu folder di dalam data C, kemudian di folder exampp di htdocs, kemudian kita buat file baru. Di sini saya buat dengan nama karyawan. Kemudian buka Visual Studio Code, klik File, Open Folder. Kemudian kita cari di yang sudah kita buat tadi. Karyawan, select folder. Nah, jika sudah, di sini ada tulisannya karyawan. Jika sudah, kita klik file, terus kemudian kita klik new file. Sebelum itu, saya akan save terlebih dahulu foldernya dengan nama koneksi atau connection. Kemudian tipe filenya kita gunakan PHP. Kemudian kita ketik PHP. Ini kita close aja. Kemudian tutup dan di sini kita akan membuat koneksinya. Sini saya ketik membuat koneksi. Kemudian bikin DB hostnya. DB hostnya itu kita menggunakan localhost. Kemudian DB usernya kita tulis saja di sini root. Salah tipe. Kemudian DB pass. Ini DB pass, ini DB password. Kita kosongkan saja. Kemudian kita buat koneksinya. MySQL connection connect. Kemudian ketik DB host, DB user, dan DB passwordnya. Nah, jika sudah, kita buat untuk memeriksa si koneksinya. Ketik if tanda seru kemudian kurung awal die. Di sini saya ketik database tidak terkoneksi. Ini untuk alertnya ya. Kemudian skill connect. Nah, kemudian else database berhasil tersambung. Nah, kemudian saya akan membuat database dan tabel pegawainya langsung di sini. Jadi tidak usah perlu membuat file baru untuk
file database dan file tabelnya, jadi saya akan langsung buat di file koneksinya. Kita membuat database. Create database. Di sini saya gunakan namanya itu DB karyawan karena saya akan membuat sebuah database untuk karyawan. Resultnya query. Nah, ini kita masukkan koneksinya dan query-nya. Kemudian resultnya if result database berhasil dibuat. Else-nya error membuat database. Error. Terus kita masukkan koneksinya. Setelah itu kita buat tabelnya. Kita buat tabel karyawan. Connect to DB. Itu fungsinya untuk mengkoneksikan si tabel ini ke si DB-nya. DB host. Kita ketik lagi DB user dan DB pass. Kemudian sebelum itu kita di sini tambahkan si DB karyawannya. Ketik DB karyawan. Kenapa ini ketik DB karyawan? Karena di sini kita buat nama database-nya database karyawan. Kemudian kita buat query-nya. Itu create table, namanya table karyawan. ID-nya ini ID karyawan ya. Tipenya itu INT, terus banyaknya itu 5 aja. Real sign, unsigned, auto, increment. Primary key. Gunanya untuk membuat si ID ini menjadi primary. Nama di sini kita gunakan varchar. Banyak itu 50 aja.
not null. Kemudian di sini kita tulis telepon. Telepon kita gunakan, di sini saya menggunakan varchar 15. Tulis juga not null. Nah. Kemudian kita ketik hasil underscore query MySQL query kita gunakan lagi connect to DB-nya, terus query-nya juga kita masukin titik koma, kemudian if kita masukin hasil query, kemudian buka kurung bawah query error, ini alertnya ya, MySQL error. Di sini kita masukkan koneksinya, titik MySQL underscore error. Kita masukkan juga si koneksinya, kemudian else echo tabel tbl underscore karyawan berhasil dibuat. Nah, jika sudah, terlebih kita blok dulu, kemudian kita tab. Untuk ini sudah ketik semuanya, kemudian kita save, lalu kita cek apakah benar localhost karyawan. Di sini kita tulis karyawan karena tadi nama foldernya ya adalah karyawan. Sebelum itu kalian harus menggunakan XAMPP-nya dulu, nyalakan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada namanya connection.php, klik. Nah, ini berarti tandanya sudah berhasil dibuat, database berhasil dibuat, ini yang pertama itu database berhasil tersambung, kemudian tabelnya pun berhasil dibuat. Kita coba buka di localhost php myadmin-nya. Di sini saya menggunakan localhost /8080 karena port yang saya gunakan itu 8080. Nah, kita bisa lihat di sini ada DB karyawan. Nah, di database karyawan ini ada tabel karyawan, berarti sukses dibuat. Nah, jika sudah, saya akan kembali ke Visual Studio Code-nya, kemudian membuat file baru. Caranya sama, klik file, klik new file, kemudian di sini saya akan membuat file namanya insert data. Nah, sininya PHP. Untuk koneksinya kita cukup copy paste saja di connection.php tadi sampai sini. Kemudian kita paste di sini PHP
paste. Namun di sini kita tambahkan DB name karena kita sudah membuat database-nya. Di sini DB karyawan. Kemudian di bagian koneksinya di sini juga ditambah jadi DB name. Untuk database berhasil tersambungin kita hapus saja karena tidak perlu. Kemudian di sini kita buat query-nya. Query sama dengan kemudian masukkan insert into tbl underscore karyawan. Kemudian di sini tulis nama, koma, dan telepon. Nah, tadi kita menggunakan telepon. Terus values namanya itu kita sini saya tulis Talisa, koma, sini seharusnya tanda petik 1, Talisa, kemudian nomor teleponnya sekian, kita ngasal aja ya, tutup kurung, petik 2 titik koma, kemudian if MySQL query, masukkan koneksinya, kemudian masukkan query-nya, query, kemudian buka kurung kurawal echo berhasil, data berhasil disimpan. Kemudian else kurung kurawal echo errornya ini sebagai alert. MySQL SQL PR SQL underscore error. Kemudian masukkan koneksinya. Nah, jika taruh MySQL underscore close, gunanya aku close koneksinya. Nah, jika sudah, kita blok terlebih dahulu, kita tab. Nah, jika ingin melihat si insert data ini sudah masuk atau belum, kita cek di localhost ini, kita refresh. Nah, di sini ada insert data.php. Kemudian kita klik. Ini belum kita save terlebih dahulu. Kemudian kita refresh. Nah, data berhasil disimpan. Kemudian kita lihat localhost-nya. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, kita klik di tabel karyawannya, ada satu tabel. Berarti ada satu isi ya. Nah, di sini benar berarti masuk. Nah, di sini ada ID-nya 1, nama dan nomor teleponnya. Nah, kemudian di sini kita sudah membuat insert data. Saya akan membuat multiple query atau memasukkan 3 data sekaligus. Caranya sama. Save terlebih dahulu. Di sini saya namanya dengan multiple query.
PHP, ke save. Nah, untuk koneksinya kita copy paste saja dari si insert data, copy, kita buat pembuka si PHP ini terlebih dahulu. Kemudian kita paste. Nah, kemudian di sini kita ketik start stmt account prepare insert data insert into si nama tabelnya. Nama tabel itu nama tabel karyawan, terus nama, koma, telepon. Always. Nah, di sini kita pakai tanda tanya sama tanda tanya. Kemudian kita buat lagi stmt bind underscore param. SS SS, nama, koma, telepon. Habis itu kita set parameternya dan eksekusi. Nama, di sini saya kasih kemudian teleponnya langsung aja. Kemudian stmt execute. Nah, kemudian kita buat ini sampai 3 karena kita akan membuat multiple query sampai 3. Kemudian kemudian kita ketik echo-nya data berhasil disimpan. Kemudian ini kita close.
koneksinya juga kita close. Nah, kita tap, nah kemudian kita save, kemudian kita lihat di sini. Di sini ada multiple query, PHP data berhasil disimpan, kemudian di PHP MyAdmin-nya kita refresh. Nah, di sini ada ini Python ini Java, ini yang sudah kita masukkan tadi di file multiple query. Kemudian kita buat lagi untuk menampilkan si data yang sudah kita buat tadi. Di sini select data. Kita buat terlebih dahulu PHP-nya. Kemudian tetaplah kita copy paste koneksinya. Nah, kemudian kita ketik query select bintang. Gunanya bintang itu untuk menampilkan keseluruhan dari si tabel yang sudah kita buat ini. Jadi tabel karyawan, jadi gunanya itu select bintang from tabel karyawan, berarti itu menampilkan seluruh isi yang ada di dalam tabel karyawan. Kemudian result SQL query koneksi dan query-nya. If underscore rows. Nah, ini tuh gunanya untuk si baris dan kolomnya. Jadi menampilkannya itu di baris dan kolom. While si row-nya ini kemudian echo-nya tulis ID, mau ID-nya itu ID berapa, kemudian sini row ID titik nama titik 2 rows nama telepon titik row
sini telepon WR. Else kemudian echo no result, berarti ini hasilnya tuh no. MySQL underscore close, kita close si koneksinya. Kemudian kita rapikan, kemudian kita save, lalu kita cek di sini. Nah, kita refresh, di sini ada PHP. Sini ada error di line 20. Nah, coba kita bentar. Begini. Kita save. Coba. Di sini kurang titik, sorry. Kita save, kemudian coba kita refresh di sini. Nah, di sini ada ID 1 namanya siapa, ID 2 namanya siapa, ID 3 namanya siapa, dan ID 4 namanya siapa. Kemudian kita kembali kita coba hapus salah satu data di dalam tabel tadi. Kita save terlebih dahulu, hapus data. Ini kita copy paste lagi si koneksinya. Nah, di sini kita buat query-nya untuk menghapus si salah satu data di dalam tabel karyawan. Delete from. Di sini tidak ada tanda bintang karena kita tidak menghapus semua data yang ada di dalam tabelnya. Jadi kita hanya menghapus salah satunya saja. Tabel underscore karyawan where dimana jadi yang kita hapus ini ID-nya itu nomor 3 misalnya 3 atau 4 jadi ID yang akan kita hapus itu nomor 4. Kemudian if underscore query, masukkan koneksinya dan query-nya.
echo-nya data berhasil dihapus else echo error delete record. MySQL error. Jadi ini alert kalau misalnya si datanya itu tidak bisa dihapus. SQL. Kita close si koneksi. Kemudian kita rapikan seperti biasa, kita rapikan, kita save, kemudian kita cek di webnya. Nah, di sini ada hapus data. Kita cek data berhasil dihapus. Nah, kemudian coba kita lihat di select data. Nah, di sini sudah berarti ID 4 itu sudah berhasil dihapus karena tadinya di sini ada 4 ID. Berarti sudah berhasil dihapus. Kemudian setelah itu kita buat update data. Jadi kita akan update salah satu data. Kemudian kita save terlebih dahulu. Kita sini ketik update data. Seperti biasa, ininya file tipenya PHP. Kita save. Kita buat terlebih dahulu PHP. Kemudian kita copy paste koneksinya kita paste ke update data. Kemudian di sini kita bikin query-nya. Query update tabel karyawan set namanya itu kita ganti jadi contoh di sini namanya kita ganti jadi Fadel, contohnya Fadel. Kemudian where ID, jadi kita ganti untuk ID nomor 3. Jadi kita update namanya si yang di ID 3 ini menjadi nama Fadel. Kemudian if query kurung awal echo data berhasil diupdate. Nah, kemudian else untuk alertnya error update data. Kemudian kita tutup si koneksinya. Nah, kemudian kita rapikan. Kita save.
Coba kita lihat di sini, kita start. Nah, di sini ada update data. Kita klik data berhasil diupdate. Coba kita cek di select data. Nah, di sini yang tadinya namanya Andini berubah menjadi namanya Fadel. Jadi sekian tutorial membuat database menggunakan bahasa pemrograman PHP dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.